eh Mas Santo bilang pas waktu kita kasih apa? Kita kasih eh ke statement ke pendeta dan ketua-ketua kalau kami keluar dari organisasi, itu Mas Santo bilang sama saya, aku bersyukur sama Tuhan karena setelah sekian lama Hmm. nungguin saya untuk mau diajak keluar dari organisasi gitu kan. Tisu. Tapi awalnya saya masih cuman seperti yang Angkel bilang kan, ikut rame gitu kan, ikut nurutlah sama Yeah. suami kan. Mas Aldo pernah bilang ikut dulu suami karena kalau bahasa Jawanya itu apa surga katut neraka nunut, apa kebalikannya ya? Ya pokoknya ngikut lah, pokoknya kalau suami ke surga ikut ke surga, kalau ke neraka ikut ke neraka gitu lah intinya. Wow. Terus karena masih bergumul, masih belum 100% gitu Angkel, belum 100% percaya person truth gitu kan. Karena kan saya dari kecil udah Advent, dari nenek saya udah Advent. Terus apa namanya tiba-tiba waktu itu kan, waktu Januari tanggal 1 kan ada kasih tahu kalau kita mau perjamuan suci di tanggal 1 itu kan. Nah itu jatuhnya pada hari Minggu, bukan hari Sabat. Nah itu makin nggak yakin gitu. Terus saya bilang, masa iya perjamuan kita bikin hari Minggu? Aku maunya hari Sabat aja gitu. Tapi di situ saya bilang sama Tuhan, seperti halnya saat saya mau menikah sama Mas Santo, saya kan bilang gini, kalau memang Mas Santo Tuhan kasihkan ke saya untuk memang Mas Santo jodoh saya, memang kasih jalan, maksudnya memang buat menuntun saya ke jalan yang benar, saya mau. Meskipun saya pacaran hanya 3 bulan, jadi langsung menikah. Wow. Terus apa namanya, Tuhan jawab dengan sampai berjalan sampai sekarang. Terus saya pas waktu itu saya juga bilang sama Tuhan, kalau Tuhan memang kasih ini benar-benar kebenaran yang harus saya pegang, saya akan tinggalkan semua pengertian lama saya yang saya tahu dari kecil gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, semakin dibukakanlah semuanya kebenaran itu yang selama ini saya nggak ngerti. Sampai Alvin tuh selalu bilang sama saya, waktu awal-awal ngerjain kuis kan pusing banget tuh Anggal. Stres kan awal-awal itu. Terus Alvin selalu bilang gini, Mbak Adel kalau terima firman harus benar-benar jadi bayi, anak-anak yang tulus, nggak ngerti apapun, kosong, lugu, polos gitu. Jangan bawa pengertian yang lama, ke yang kita hadapi sekarang gitu. Jadi harus terima polos, tapi nggak hanya terima, kita harus cari buktinya dulu. Itu benar apa nggak? Cuman jangan jadi kita kayak sok tahu gitu. Itu kan itu bukan itu. Gitu. Kok gini sih? Kok ini? Itu kita nggak boleh pakai itu. Alvin selalu bilang sama saya itu kayak gitu. Terus apa namanya, dari Kenapa situ angin, Mbak? Alvin ke terus habis dari situ apa namanya, saya jadi oke, harus benar-benar kosong, harus benar-benar kayak jadi anak-anak yang nggak ngerti apa-apa. Nah dengan begitu saya boleh ngerti. Terus saya kan
sadar Uncle kalau Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu karena makanan. Sedangkan kehidupan saya itu dulu tidak bisa jauh dari makanan. Saya tukang masak, iya. Saya suka kuliner, iya. Saya kan yang vegan dulu kan Mas Santo, kami belum dulu awal-awal itu. Nah, saya bisa benar-benar lepas semua itu dengan entengnya itu karena waktu kita bahas saat itu Tuhan Yesus itu bukan makan ikan bakar, tapi madu. Nah, itu. Terus saya mikir, ternyata pengertian saya selama ini salah. Nah, dulu kan hanya ikut orang pendeta aja masih makan ikan, cuman nggak makan daging. Masa? Berarti kan itu boleh dimakan. Jadi kayak cari pembelaan gitu lah, enggak cari pembenaran diri. Terus habis itu dari situ terus setelah kita bahas-bahas itu kebukalah mata ini dan akhirnya enteng banget ninggalin itu tuh bisa nggak, jadi udah nggak makan itu semua. Biasanya berseliweran bau-bau aroma ikan bakar itu udah sekarang tuh rasanya tuh mual banget gitu kalau bau kayak gitu. Jadi mungkin karena mindset kita udah dirubah kan Uncle, dari yang itu benar jadi ternyata itu nggak bagus untuk kesehatan kita gitu. Banyak hal yang saya alami perubahan di sini itu hanya secuil yang saya ceritakan, perubahan yang begitu besar sampai banyak orang yang bilang gini, kamu nggak akan bertahan di CL itu, paling betah 3 bulan gitu. Terus lewat 3 bulan nggak terbukti kan Uncle. Terus setahun, alah paling Adel itu paling betah setahun lah, paling nanti udah nangis-nangis dia mau balik, minta balik gitu. Terus terbukti sampai sekarang udah mau 2 tahun kami di CL. Nah, saya kasih tahu ke mereka, saya kalau aku dengan pengertianku dan dengan kekuatanku sendiri, aku nggak akan bisa. Tapi di CL ini aku benar-benar bisa cleansing dari apa yang selama ini aku lakukan selama 35 tahun. 34-35 tahun yang aku lakukan itu cuman dosa. Cuman cetak dosa. Dan di sini aku benar-benar dibukain bagaimana aku harus lepaskan itu semua. Harus bisa kalahkan kedaginganku. Kalau aku pakai kekuatanku sendiri, aku nggak bisa. Seperti halnya kalian judgement ke aku nggak akan mampu tuh bener. Pasti aku nggak bisa lewat itu semua. Tapi karena pertolongan Tuhan, karena grace-nya Tuhan tuh nggak ada yang mustahil yang bisa dilakukan. Kalau kita udah mau melangkah, jangan cuma tunggu nanti dulu, nggak akan pernah bisa. Tapi kalau kita sudah coba, kita sudah melangkah nurut apa katanya Tuhan, semuanya itu akan dibukakan satu persatu dari semua dosa kita. Misal kebohongan yang kita tutupin selama bertahun-tahun itu bisa kebuka, bisa kita ungkapkan ke bohongan kita itu dengan habis itu kita bisa, awalnya kan takut kan. Angga tahu kan apa itu kan, aku pernah cerita sama Angga sama Anti Leli, bisa kebuka semuanya itu, terus rasanya itu habis itu tuh plong gitu loh, lega banget. Oh Tuhan terima kasih. Ternyata tuh banyak hal yang aku dapat di CL ini. Nggak cuman hanya pindah tempat, pindah lokasi, meninggalkan organisasi, tapi benar-benar yang Tuhan kasih kehidupan baru. Apalagi setelah bisa lahir kembali, meninggalkan semuanya, itu benar-benar jadi manusia baru. Itu yang Adel benar-benar rasain. Wow, Tuhan itu, Bapak itu, aduh dahsyat banget. Kayak cerita yang baru kami alamin kemarin, Uncle. Yang benar-benar itu Bapak itu benar-benar dahsyat banget. Kalau enggak itu
Tuhan nggak kasih, kalau Tuhan melewati waktu yang kalau saya melewati waktu yang Tuhan tentukan itu, waduh nggak ngerti kami jadi apa itu. Jadi ceritanya Hmm. bulan lalu kami kan ke kota kan. Nah, saat itu Mas Anto itu tambah oli ke Hmm. mobil, Hmm. tambah oli ke mobil. Nah, karena ada angin kencang, Mas Anto tuh Wah. ketimpa kap mobil itu kan. Jadi Oh, wow. ketimpa. Nah, karena ketimpa, jadi Mas Anto tuh lupa untuk tutup oli. Nggak ditutup olinya. Oh, Olinya tuh iya. nggak ditutup, nggak tahu tutupnya di Wow. mana. Nah, terus itu bulan lalu. Habis itu kan kami pulang ke CL. Kami pulang ke CL itu perjalanan lancar, aman. Hmm. Tuhan jagai dengan malaikat Tuhan sampai di rumah di CL dengan selamat kan. Nah, Hmm. selama sebulan ini saya ke pasar kan naik motor supaya saya bisa ngejar waktu, bisa ikut DBS. Karena Hmm. kalau naik mobil perjalanan lebih panjang. Jadi yaudah aku naik motor sendiri aja. Jadi papa bisa Wow. standby tetap ikut. Nanti aku bisa ikut ulang. Kalau ketinggalan kan paling sedikit-sedikit kan, Uncle. Kalau naik motor kan lebih Hmm. cepat. Iya, iya. Terus habis itu selama ini kan sebulan ini saya naik motor. Nah, pas kemarin kami kan mau mempersiapkan FIS. Kan nggak tahu kami mau assembly di mana atau ada yang mau ke rumah. Kan Nika katanya juga mau ke sini. Jadi kita tapi tidak menutup kemungkinan kan kami mau prepare dulu untuk mobil ini bisa untuk dibawa kemana-mana gitu kan, Uncle. Karena Hmm. waktu kami assembly terakhir itu ban 3 bocor di Wow. Cipete, di Bogor itu Kak Stanley pun ngalamin, Pak Guntoro pakai mobil saya tuh ngalamin harus hujan-hujan ganti ban gitu. Jadi Wow. daripada kayak gitu, kami mau persiapkan semua dari awal kan, kami ganti ban. Ganti ban selesai, kami naik ke CL. Kan itu di kotanya Wonosari gitu kan. Setengah jam 35 menit perjalanan ke atas lah ke rumah ke CL. Nah, waktu perjalanan paling kurang 10 menit itu karena jam berapa? Setengah 3 itu kan udah kami jam makan kan, udah jam makan kami udah Mas Anto tuh udah lemes banget karena harus makan tapi belum makan kan. Terus kita berhenti dulu ada di Kupat Tahu gitu. Kita berhenti di Kupat Tahu, ternyata asap mobil itu asap mobil itu keluarin asap kayak kita mau berbarbekyuan gitu. Oh, iya, Asapnya tuh banyak mengepul gitu. Terus di situ, waduh kenapa itu? Terus dibuka ternyata olinya itu udah sampai kemana-mana. Udah balurin semua mesin-mesin yang ada di mesin kap mobil depan itu. Wow. Terus di situ saya bersyukur karena kan selalu ada anjuran untuk kalau mau kerjakan sesuatu, kalau dapat sesuatu tuh tenang dulu, tarik nafas, jangan langsung gugup atau langsung kalau orang Jawa itu bilang kemerungsung gitu, Anggal. Jangan, santai dulu, ademkan panik, ademkan dulu pikiran gitu semuanya. Ya tukang kupat tahunya itu lebih tenang gitu, nggak apa-apa itu nggak apa-apa itu nanti cari tutupnya, nanti tambah oli, nanti bisa jalan kok gitu. Udah tenang kan, udah makan dulu aja biar agak terang itu otaknya gitu kan, karena belum makan kan. Terus habis itu dicoba cari tahu caranya gimana nutup sementara. Kan kalau ada api atau ada percikan dikit kan nggak tahu kan Uncle kita jadi apa itu, kami yang ada di dalam mobil itu karena kan jalannya naik turun belok gitu. Waduh. Nah, habis itu terus ketutup, ada yang kasih tahu ada karet ban nggak, coba tutup dulu aja sementara sambil nunggu kalian cari tutupnya gitu kan, bisa beli online kan itu. Terus
saya berdoa sama Tuhan sebelum saya tanya-tanya itu, saya bilang gini, kalau kita udah serahkan hidup kita sama Tuhan, kalau kita mau nurut apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan nggak akan kasih celaka sama kita. Pasti itu. Tuhan pasti akan kirim orang-orang baik untuk bantu kita. Terus habis itu ya itu kejadian ada yang kasih tahu ini gitu, tenang. Terus semuanya akhirnya udah kan, terus ditutup pakai karet ban, terus pakai kawat gitu, terus kita bawa naik ke rumah. Nah, sampai di rumah lega kan, udah sampai di rumah tiba dengan selamat tanpa kurang apapun, terus bisa ikut kelas review. Nah, di situ saya benar-benar pas waktu cerita sama Bobby itu, saya benar-benar kalau nggak ada Bapak yang jagain kita dalam perjalanan dari Jogja ke Gunung Kidul, terus ke Wonosari, balik lagi ke rumah dengan oli yang terbuka, apapun bisa terjadi kan, Uncle. Jadi di situ saya benar-benar bersyukur, nyata banget itu kuasanya Tuhan untuk jagain kami ini yang jagain kami yang dalam perjalanan untuk cuman mau ini belum assembly ke FIS, baru mau mempersiapkan assembly gitu kan, Uncle. Tapi Tuhan udah tunjukkan gitu, nih loh, kalau kamu mau nurut sama aku tuh nggak akan ada yang sia-sia, semuanya akan baik, meskipun harus melewati kepanikan, ketegangan, tapi kan semuanya itu Tuhan kasih kita untuk kebaikan dalam hidup kita. Kayak kita nggak perlu mati, Tuhan Yesus mati untuk kita. Masa kita mau sia-siakan kehidupan kedua di probation ini yang Tuhan kasih ke kita toh. Jadi kayak sekarang tuh kalau mau bikin dosa itu mikirnya, kan biasanya kan kadang orang kayak habit kebiasaan tiba-tiba ngomong yang sebenarnya bukan itu gitu. Jadi habis itu terus sadar, oh Tuhan ampuni aku. Jadi terus langsung dikoreksi gitu. Sorry, bukan itu, ini ya maksudnya ini gitu. Maksudnya ya kan kita belajar dari setiap kata-kata yang diungkapkan, jangan sampai orang salah ngerti dari kata-kata yang keluar satu kata pun dari mulut kita gitu. Jadi di situ tuh benar-benar dirubahkan dari yang nggak ngerti kebenaran jadi ngerti sekarang. Wow, dahsyat pokoknya. Luar biasa, Tuhan pimpin sampai dengan saat ini boleh bersama-sama selalu belajar. Meskipun sampai sekarang saya belum bisa. Jadi kayak pelajaran kemarin, kita nggak bisa tekan-tekan orang untuk ini loh kebenaran tuh seperti ini, seperti kita paksa gitu, Anggal. Jadi saya pun juga jadi ngerti, nggak bisa saya paksa bapak saya untuk ngerti saya kenapa saya seperti ini, dan bapak saya kasih tahu ke bapak saya kebenaran itu nggak bisa saya paksa gitu, nggak bisa. Ujung-ujungnya dia akan bilang, kamu kok jadi kayak gitu. Jadi kayak cuman saya nggak bisa, padahal bapak kan kasih contoh judgment dan mercy. Jadi saya kayak nggak bisa kasih contoh yang saya ungkapkan tuh judgment semua, nggak bisa kasih mercy gitu. Dengan saya memaksa untuk bapak saya tuh ngerti. Sampai saya ajakin ke CL sekarang nggak mau, Angga. Padahal saya bilang, di sini tuh enak. Kita tinggal belajar firman Tuhan, duduk manis. Kita bisa lihat bagaimana kuasa Tuhan yang cukupkan semuanya itu. Ada saja berkat. Masa ya Mas Santo udah nggak kerja, udah nggak dapet duit. Tapi kami masih bisa assembly ke Bogor, ke Trawas. Tuhan tuh sediakan semuanya itu tanpa kita harus mikir setitik pun untuk mikir kayak gitu tuh. Tuhan nggak kasih celah. Tuhan nggak kasih celah untuk kita mikir itu. Yang penting kamu nurut sama aku, saya bilang gitu kan. Tapi ya itulah, karena mungkin sudah vaksin juga kan, jadi sudah nggak ngerti lah saya, tapi nggak mampu mengerti. Iya, nggak mampu mengerti apa yang saya ungkapkan itu gitu. Jadi cuman dia bilang,
Bapak saya cuma bilang gini, "Cuman kamu loh yang berani menginjili saya," gitu. Karena anak-anak bapak saya kan nggak ada yang berani gitu kan. Mas, brother. Saya bilang gini, apa namanya? Bapak kan ngerti apa namanya, dulu saya seperti apa. Saya nggak punya iman saat saya ada di organisasi. Saya nggak ngalami pertumbuhan. Saya nggak ngalamin pertumbuhan sedikit pun. Cuman di situ hari Sabat rutinitas saya harus koordinasi yang tugas saya ini cuman itu aja yang saya dapat. Habis dari situ nanti pas potluck mereka cuman bergosip dan saya kadang ikut ke bawah aja itu mereka bergosip itu. Terusnya saya nggak dapat di situ. Tapi setelah saya di CL, saya bisa benar-benar menguduskan hari Sabat bersama keluarga saya, bersama keluarga seiman saya, yang benar-benar nggak bikin dosa di hari Sabat itu. Terus saya bilang gini, apakah Bapak merasa bertumbuh saat Bapak ada di organisasi yang Bapak bilang gereja saat ini? Saya bilang gitu kan. Bapak saya bilang gini, bertumbuh gitu kan. Terus saya bilang gini, tapi Pak, saya nggak bisa lihat Bapak ada pertumbuhan iman di situ. Saya sampai bilang gitu, Bapak masih lakukan hal-hal yang harusnya Bapak nggak lakukan. Kayak makan makanan kan belum bisa. Bapak saya kan gemuk sekali, Angel. Terus Bapak nggak bisa terima pola hidup sehat. Setiap saya kasih tahu, ya wes kayak gini kok, ya wes jalanin aja. Jadi cuman pasrah-pasrah gitu. Kalau saya kasih, kan bapak saya setiap bulan itu harus kontrol ke rumah sakit karena ada gejala stroke kan. Terus saya bilang, Bapak mau tinggal di sini, saya rawat. Saya sampai bilang gitu. Itu hal yang sama saya lakukan saat saya bilang sama ibunya Mas Santo yang kena kanker paru-paru kan. Saya bilang, saya rawat di sini. Saya sama Mas Santo dengan senang hati merawat kalian di sini. Tapi kami tidak bisa pakai obat-obat kimia. Jadi nanti kami akan rawat kalian di sini dengan penuh sukacita. Apa namanya? Dengan pertolongan Tuhan banyak obat-obat yang ada yang Tuhan sediakan melalui alam ini. Tapi beliau belum tergerak hatinya. Tapi yang penting saya sudah menawarkan diri untuk merawat mereka. Saya selalu kirim video yang bisa nggak tahu dibuka apa enggak ya Angel, tapi yang penting saya sudah kasih tahu kenapa saya bisa berubah saat ini, terus kenapa saya bisa bilang Bapak nggak bertumbuh imannya, saya lihat sampai sekarang ini karena saya ada dasar saya bilang seperti itu dan saya sudah mengalaminya dalam kehidupan saya. Kalau saya belum mengalami, saya nggak akan bisa bilang ke Bapak seperti itu. Jadi sampai sekarang itu Bapak saya itu kayak gini, udah nggak pernah telepon, udah nggak pernah kasih kabar. Jadi kayak udah jadi orang asing gitu. Sama seperti halnya adik saya. Sama seperti halnya adik saya yang selalu bilang, "Iya Mbak, sekarang tuh kamu emang udah bener." Padahal dulu yang adik saya kan dulu ikut Amazing Fact yang misionaris itu, Uncle. Jadi jadi dia sampai bilang gini, "Dulu aku yang ada di kamu sekarang ya Mbak, tapi sekarang kok aku kayak gini." Dia bisa bilang kayak gitu, Uncle. Tapi kenapa masih dunia yang hanya dipikirkan, kesenangannya dia yang masih dipikirkan, yang branded yang waktu itu Uncle tegur itu yang membuat dia mundur dari morning worship. Dia kan suka yang branded, sepatu, tas, apa itu semua harus branded, Uncle. Dari situ dia bilang, "Aku gak kuat Mbak di situ, bukan tempatku di situ." Kayak gitu, Uncle. Aku bilang, "Loh itu tuh kasih tahu kamu itu kalau Uncle nggak tahu kalau kamu vaksin, Uncle nggak tahu kalau kamu pakai baju-baju brand, tas sepatu branded, Uncle nggak tahu kayak gitu. Uncle tuh mengungkapkan apa yang diminta Tuhan untuk diungkapkan ke kita yang menerima kebenaran itu." Aku bilang gitu kan. Tapi dia bilang, aku nggak kuat. Kalian semua di situ nggak vaksin, cuman aku yang di situ. Jadi kayak dia merasa terzolimi gitu. Yang ditunjuk gitu. So, aku bilang, "Duh, yang ngerasain kayak gitu tuh juga cuman kamu. Kami semua di situ tuh ngerasain."
ditegur, dihajar sampai habis, sampai mati-matian, yang benar-benar ke titik nol, yang harus, tapi dengan begitu kami sadar, saya sampai bilang gitu. Tapi ya Wow. dia masih menolak itu semua, dan malah tambah banyak masalah. Terus apa namanya ya, saya bilang sama Tuhan gini, kalau Tuhan mau pakai hidup saya, Tuhan pasti akan tunjukkan melalui kehidupan kami dan karakter kami yang ada di CL ini, kalau memang Tuhan mau pakai kami. Saya selalu doa sama Tuhan tuh kayak gitu, doa pribadi sama Tuhan tuh kayak gitu. Karena kalau kami berusaha dengan usaha kami itu sia-sia, Tuhan aku tahu itu, saya bilang gitu, saya doa sama Tuhan gitu. Tapi dengan Tuhan tuntun kami sampai dengan sampai detik ini pun, kami yakin akan ada waktu yang Tuhan tentukan untuk kalau memang mereka nggak tolak kebenaran ini, mereka akan sama-sama belajar sama saya. Saya bilang gitu sama Tuhan. Ya, saya menunggu waktu di mana Tuhan pasti akan dengar ya, kabulkan doa orang yang mau menurut sama perintahnya Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan untuk wadah yang Tuhan sediakan ini yang begitu dahsyat untuk terutama saya pribadi yang nggak ngerti apapun, bisa dibilang gitu. Makasih Uncle. Amin. Thank you. Saya ingat Adel masih di latar belakang dulu, Pak Anto yang di depan, Pak Adel di belakang, latar belakang lah. Lalu pelan-pelan mulai kedengaran suaranya dari belakang gitu. Tolong tanya ini, tolong tanya itu. Iya, Uncle. Lama-lama tiba-tiba, udah mulai bicara di depan pelan-pelan. Wah, bukan main. Iya. Ya, jadi karena semua sudah masuk ya, jadi nggak bisa semua. Jadi paling kurang kalian sudah dapat dari Adel yang banyak bermasuk ya. Walaupun sebelum Adel sudah ada Semi, Tamara, dan siapa lagi tadi? Dua ya? Semi sama Dua ya? Dua. Iya. Dua. Ini kan yang ketiga, dan mereka yang baru masuk ini kan dapat yang ketiga, walaupun yang pertama 1 dan 2 nggak dapatnya dari Semi dengan Tamara. Anyway, jadi kita mau ke kutipan, tapi setiap hari kayaknya kita pengen ini ya, jangan diborong satu hari semua, selain nggak ada waktunya kan, udah mau habis. Jadi setiap hari kita meminta 2-3 orang untuk kasih kesaksian, karena itu sangat bagus sekali. Nah, ini yang Adel ada bilang tadi membuat saya pikir satu hal ya. Di mana di sini benar-benar kayak ditekankan detail sekali, di mana detail sekali. Kenapa? Karena saya ngerti sekali ya. Maksudnya saya sudah menjadi mengerti lah ya. Saya jadi mengerti bahwa orang kalau baca Alkitab itu belum tentu dia ngerti. Orang kalau dibilang sesuatu belum tentu dia ngerti apa yang mau si pembawa pekabaran itu kamu ngerti. Belum tentu waktu kamu bilang kamu ngerti, pengertian kamu itu sesuai dengan yang saya mau tekankan. Itu aduh, itu kita sudah bisa lihat kenyataannya ya. Jadi waktu bilang coba ngerti, kalau ngerti oh ya coba ulang lagi. No, bukan itu yang ditekankan. Bukankah itu makanan hari-hari di sini kayak gitu? Dan oleh sebab itu kita benar-benar ulang-ulang, kita mau tekankan fokus, dan kita kayak kalau apa ya, ada kapal di laut, yang kapal untuk kayak yang kita dengar lah ya, di mana itu, di Manado, yang biasa mau ada kapal lalu ada kaca di bawahnya, di mana, di pulau apa? Bunaken. Ada kapal lalu bisa lihat dia punya bawah di dalam laut kan, dari kapal bisa lihat gitu. Nah, saya nggak puas dengan itu. Saya mau masuk dan lihat kalau bisa pegang gitu pengertian kebenarannya.
Saya nggak mau kalian cuma, oh oke. No. Saya benar-benar mau pegang dan mau menjadi bagian kehidupan saya kebenaran itu. Sehingga saya ulang terus, make sure detail, sangat detail supaya kalian waktu ngerti, benar-benar ngerti. Saya nggak mau kayak di nominal, kayak Adel ada bilang tadi kan. Oh ya, saya punya iman bertumbuh. Nah itu siapa saja bisa bilang. Apalagi bilangnya untuk menangkis bahwa saya nggak separah yang kamu pikir loh. Saya ada iman loh. Oh siapa pikir emangnya cuma kamu yang pengen masuk surga? Itu cuma tangkisan yang di hari penghakiman jebolnya kelas berat itu tuh. Bilang-bilang gitu. Emangnya saya nggak mau masuk surga juga? Kalau kamu nggak mau masuk surga, kenapa kamu nggak tertarik untuk belajar? Dan kita yang belajar ini kamu bilang fanatik. Kok bisa begitu? Jadi saya nggak suka sekali itu permukaan-permukaan pernyataan-pernyataan yang mantap, yang nol isinya. Saya mau benar-benar, lebih baik nggak usah bilang lah, tapi bukan main, ngertinya bukan main. Daripada nggak ngerti apa-apa, tapi hanya kasih dia punya label aja bahwa saya ngerti gitu. Dan nominal kita tahu, semua puas dengan label kan. Dan kadang-kadang adu-aduan label gitu. Dan kalau dibuka bajunya sebenarnya kotor semua di bawahnya. Jadi saya benar-benar kalau mau benci dosa itu benar-benar mau benci dosa, bukan cuma ngomong doang. Saya kalau benar-benar mau ngerti, saya benar-benar mau ngerti. Dan kalau saya nggak ngerti, saya nggak akan bilang saya ngerti, karena saya punya tujuan untuk mengerti, bukan cuma bilang saya ngerti. Mana ada? Ngerti kan tadi? Itu sebabnya. Iya. Itu sebabnya. Jadi saya nggak mau. Saya nggak suka kayak gini ya. Oh, kita harus tinggalkan dosa. Lalu lanjut. Tunggu, mau tinggalkan dosa itu emangnya segampang bilang itu? Kan? Jadi jangan, oh kita harus tinggalkan dosa. Semua bilang, oh ya kita tinggalkan dosa. Sebelum saya dengar bujuk pun saya udah tahu itu. Iya, kamu tahu pernyataan itu, kenyataannya nggak pernah dalam hidup kamu satu titik pun itu kan? Itu dia. Jadi saya di sini benar-benar kalau mau tinggalkan dosa, benar-benar mau tinggalkan dosa. Kalau saya mau benci dosa, saya benar-benar inginkan mengalami benci dosa sehingga lebih baik mati. Itu yang saya mau tekankan di sini. Saya nggak mau, pekabarannya mantap. Iya, mantap labelnya doang, betul? Walaupun labelnya memang mantap. Tapi siapa yang diselamatkan dengan labelnya mantap? Nggak ada. Nggak ada. Itu. Makanya kalau kalian rasa bahwa ini tempat DBS ini, wih, belum pernah masuk DBS dan bukan main ketatnya. Karena orang di sini benar-benar pengen selamat, bukan cuma pengen belajar aja. Kita ini benar-benar mau bagaimana caranya. Bagaimana supaya itu menjadi kenyataan. Dan kalau enggak, saya nggak puas. Saya mau cari terus. Saya mau sampai benar-benar dapat dan menjadi kenyataan hidup. Bukan cuma tempat ketemu aja. Dan oh mantap belajar di situ mantap, kata-katanya mantap, labelnya mantap, yang dibilang mantap, nggak ada yang saya nggak setujui, nggak ada. Walaupun dalam kehidupannya nggak menjadi kenyataan. No, that's social club namanya. Mana bisa? Bisa stand? Aduh. Itu. Jadi this is what you get here. Kalau kamu ke sini, expect to get that. Because you're not gonna get anything short of that here. Bagaimana? Betul? Niko, tolong terjemahkan itu dulu. You miss Om. Iyot. Halo Uncle, aduh aku nggak dapat punya kata-kata pasnya, tapi coba ya. Jadi kalau kamu nggak mengharapkan itu yang didapatkan di sini, jangan di sini, gitu bukan? Bukan itu yang saya bilang. Oke. Mungkin Katie. Dedi, sorry kita lagi di bawah ambil minum sama RR. Ada Matthew Om. Matthew Kak. Update. Matthew. Dengan asumsi dia mau jawab, tapi dia angkat tangan. Oke, Matt, Iya. Matt mau coba? Iya. Oke, silakan. Jadi orang yang di sini itu
dia tujuannya adalah untuk berhenti berdosa yang bisa terwujud dalam kehidupannya, dan dalam BPS ini saya tidak dapat kurang dari itu. Saya tidak dapat, saya bukan dapat kurang dari itu, bukan. Itu awalnya benar, yang terakhir itu. Kalau Stanley, thank you, Matt. Yang Stanley ngerti yang terakhir? Jangan harapkan itu di sini yang dapat kurang dari itu. Expected itu di sini. Ya, jadi jangan harapkan yang didapatkan ialah kurang dari itu. Iya, kurang dari itu. Oke. Iya, betul. Jadi jangan harapkan dicampur air sehingga enggak concentration-nya sudah enggak komplit lagi, sudah enggak sempurna ya. Because that's what you're gonna get, because that's what I want for me, and that's all I can share. Kan? Itu dia. Jadi kita benar-benar pengen benar-benar bukan cuma di mimpi aja masuk pintu gerbang surga. Itu dia. Kan? Itu dia. Itu kuncinya. Dan kita tahu, kita sangkin udah sering dengan nominalnya, kita pikir, yang penting ini enggak yang penting, enggak ada itu yang penting. Yang penting itu cuma dalam ngomong aja bilang yang penting, kenyataannya enggak. Kan? I know how nominal operates, and I want no nominal, no concept of nominal here. Saya mau beda dari nominal, kita benar-benar di sini. Nominal itu yang penting bilangnya udah sedap, orang sudah senang, telinganya udah garuk, sudah senang semua. No way. Never. Okay. Lihat. Oke. Itu kuis itu sukar juga rupanya, padahal itu kemarin kelas berat itu. Dan itu review itu. Itu review. That's the review, guys. Kurang dia punya kata pertama, Dad. Iya. No, itu review. Itu review. Do not make excuses. Itu review kalian. Saya bilang, waktu kalian bilang, apa ya? Review aja itu, yang itu. Itu aja, ulang itu aja. Dan waktu bagi grup kan, itu aja. Review itu aja. Belum dapat itu aja. Itu aja. Kadang-kadang saya pikir, waduh ini belum tarik nafas udah masuk semua. Yang saya pikir gitu udah ratusan nafas belum masuk. Nggak terjadi. Nggak terjadi. Wah. Bukan main, Daddy. Bukan main. Itu gampang banget loh. Saya sengaja, saya nggak mau kalian lama-lama di luar. Saya mau, oke, paling kurang ambil kuis lah. Yang penting sekedar numpang lewat kuis lah, cepat masuk. Ups, salah kote. Ternyata beda. Saya udah nggak tahu lagi mana yang sukar dengan gampangnya nih, guys. I don't even know anymore. Oke, mungkin baru bangun tidur, masih setengah-setengah mimpi, whatever ya. Oke. I actually think that it was so easy. Anyway, kita lanjut. You're all here. That's what matters now. Oke. Kita mau baca ini ya. Mau baca ini. Oops. Mana dia, yuk. Oke. Bagaimana? Sudah bisa lihat? Dah. Di Oswego, New York, September 7, 1850, Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa ada pekerjaan yang besar yang harus dilakukan untuk umat Tuhan sebelum mereka masuk 12.1. Okay. Sebelum masuk 12.1 ini, sebelum masuk 12.1. Jadi sebelum 12.1 ada sesuatu yang mereka perlu untuk lakukan. Okay. Tuhan tunjukkan. Sebelum. Lalu saya ditunjukkan kepada mereka yang mengaku Advent. Artinya Advent enggak? Kalau dibilang mengaku Advent. Enggak. Enggak. Nominal. Enggak nominal. Dan mereka
mengaku Advent, tapi mereka tolak present truth. Advent artinya? Enggak. Bukan. Enggak lah, Pak. Dan saya melihat mereka sedang crumbling. Crumbling itu kayak gedung di Turkey yang mulai tumbang. Itu crumbling, oke? Apa bahasa Indonesianya? Tumbang, sedang tumbang menjadi remahan-remahan gitu ya. Iya, berkeping-keping, betul. Runtuh menjadi keping-keping bangunan ya. Dan mereka crumbling. Artinya apa? Kata lawan crumbling apa? Apa kata lawan crumbling? Stand. Itu dia. Stand apa stand? Stand apa sih? Ya, stand. I like that. Stand, memang nggak ada rugi nama stand loh, soalnya you need to stand in the day of judgment, not crumble, betul? Oh iya. Bukan main ya. Nggak salah nama kan. Kak, tadi kenapa bilang stand, Kak? Stanley jawab. Oh, Stanley. Halo, Lin. Iya, mereka sedang apa? Itu lawan dari kata apa yang stand itu? Nah, itu dia dari base dari itu. Lawan dari crumbling, tapi stand, berdiri. Kenapa? Mereka berdiri. Tadi kan dibilang mereka hanya mengaku, artinya tolak present truth, dan mereka sedang crumbling itu. Nah, tiba-tiba ke stand itu kenapa? Karena Kak Alin sedang dijelasin oleh siapa? Nama singkatnya. Nah, itu dia. Itu dia. Oh, itu. Oh, jadi mereka dari posisi stand gitu, Kak. Aduh. Aduh, saya nggak minta youth loh. Saya nggak minta youth. Yang saya minta stand. Alin. Oke deh. Lihat ini. Ngerti nggak? Tulisan Ngerti nggak itu? saya. Belum kali. Belum ya, Kak. Coba Saya pilih orang yang stand untuk jelaskan oleh si Stan, Alin. Oke. Belum, Alin. Kalau ketawa aja. Belum itu saya kalau ketawa, kan? Iya, Kak. Nah, nanti Jo cari tahu, oke, Alin? Oke. Iya, nanti telepon Jo. Oke. Iya. Stan, jangan cuma asbun telepon kau nyanda ya, oke? Oh, Alin rajin kan. Oh, rajin. Oke, kalau gitu mantap. Oke, you guys know what you're doing. Alright. Oke. Jadi mereka sedang mulai berjatuhan. Artinya, apa yang membuat mereka jatuh? Ayo, apa yang membuat mereka jatuh? Tolak present truth. Ini dia. Present truth. Jelas ya, Randy. Ya, mereka. Jadi mereka tolak present truth sehingga sebelum mereka jatuh di battle in the day of the Lord, mereka sudah jatuh sehingga mereka nggak pernah stand. Nah, gimana? Jadi ini ya, Tuhan telah tunjukkan bahwa a great work, pekerjaan yang besar harus dilakukan sebelum. Dan kalau sebelum tolak present truth, berdiri nggak nanti? Enggak. Artinya nanti apa? Crumbling. Tapi crumblingnya waktu tolak present truth. Artinya mereka pernah berdiri nggak kalau gitu? Enggak pernah. Di mana mereka berdirinya? Sebelum crumbling. Enggak. Iya. Enggak dong. Di mana mereka berdiri? Di think. Di saat mereka bilang mereka orang Advent. Oh, yang profession ya, Dad, yang klaim. Labelnya doang. Oh. Bisa? Ngerti kan? Jadi pernah berdiri nggak? Tidak. Enggak. Artinya lebih baik nggak pernah ngaku Advent supaya tahu nggak berdiri. Dengan mengaku Advent, saya pikir saya berdiri, Tante Marcia. Wow.
Benar. Lebih baik nggak jadi Advent nggak kalau begitu? Iya. Aduh. Wah, Tante Maca. Jadi hanya dalam pikiran ya, Kak? Hanya dalam pikiran. Hanya dalam pikiran. Think, ya memang betul. I think. Wow, bisa? Sih, gini ya. Ini yang tadi saya bilang waktu habis Adel ngomong, yang saya agak panjang sedikit bilangnya gini. Make sure, yang saya tekankan tadi ya, make sure saya benar-benar mau selamat. Dan karena saya benar-benar mau selamat, saya nggak ada unsur main-mainnya waktu belajar. Berarti kan? Iya. Dan make sure waktu saya baca kutipan, saya benar-benar ngerti. Sehingga saya enggak hanya numpang lewat baca kutipan. Mengerti nggak? Ya. Jadi semua yang saya baca harus saya mengerti sesuai dengan yang mau disampaikan penulisnya. Betul? Iya Pak ya. Jadi jangan cepat-cepat baca. Kenapa apa yang kamu benefit dari yang kamu baca kalau bukan itu persisnya yang mau disampaikan? Selain buang waktunya bukan main. Artinya untuk baca walaupun nggak ngerti itu sama dengan jadi orang Advent yang nggak berdiri, Tante Marca. Iya. Renungkan baik-baik. Tante Marca ulang lagi coba ngertinya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kutipan, mendingan ya kita nggak mengaku Advent. Karena kita mengaku Advent tapi cuma pengakuan, artinya di sini kita nggak pernah berdiri dan aduh gimana ya Randy? Aduh mengerikan sekali ke kita. Oh iya. Kita renungkan ini. Puluhan tahun kita di gereja enggak mengubah apa. Tante Marca, di gereja atau yang di kita pikir gereja? Oh, kita pikir gereja. Itu kemarin kita konsultasi ya dengan orang tuanya Nini. Aduh, Randy bukan main. Oh, luar biasa sekali. Kita bilang kalau luar biasa torong siarakan kemari. Iya, mereka tanya kan mengenai perpuluhan. Jadi Gedi, Rudy, kita. Aduh, memang kemarin pikir udah nak mau pergi hujan apa, tapi setelah nyampe di sana Randy, hujan terus. Kita langsung ini tujuan Tuhan supaya kita ngobrol dan akhirnya memang sampai malam Randy. Udah menjelang maghrib. Bayangkan kita pulang tadi malam udah nak review memang, tapi aduh kita bilang kita ngobrol dengan kita kan di Rudy, Reni, kita buka main, kita langsung lihat apa rencana Tuhan. Kita memang lihat nature kemarin hanya untuk diskusikan, kita berbagi dengan mama papanya sama tantenya Nini. Dan aduh luar biasa sekali Randy, bagaimana Tante Marca bilang beberapa kali luar biasa, kita mau detailnya. Ini mereka tanya mengenai perpuluhan, baru kenapa kita harus taruh di mana itu perpuluhan ini, dan Gedi bawakan bagaimana kita harus dibilangkan supaya bawalah perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Gedi jelaskan. Itu rumah Tuhan itu bukan bangunan, itu bangunan. Dibilangkan rumah Tuhan itu di mana umat Tuhan itu yang kita pikir gereja itu atau rumah Tuhan kita bawa itu perpuluhan, kita pikir gedungnya. Ini orang-orangnya yang ada di gedung. Jadi itu gedung itu dibilang gereja. Kalau itu orang-orang di dalamnya itu cinta Tuhan, atau iya kita kayaknya dibilang bukan gedung, sampai kita bilang iya bagaimana Roh Tuhan apakah mau menangkan ini tembok, kita tunjuk ini tembok, tante coba oh iya ya tapi mereka akui Randy iya betul. Dan aduh bagaimana kita ini kalau kita kita umat Tuhan, kalau kita ini Roh Tuhan itu
Ya, ada beberapa ayat yang Gedi ambil di Maleaki, dan dia terangkan bagaimana itu rumah Tuhan yang apa. Jadi kita punya kewajiban, kita harus mengerti itu gereja itu atau rumah Tuhan itu yang mana. Kalau tidak, dan kita terangkan bagaimana Randy itu tidak pernah dia duit di kita, dan malah dia menolong kita untuk kita lebih mengenal Tuhan ini. Bagaimana kita ini punya pengakuan, bilang orang Advent, tapi hidup kita ini tidak mencerminkan orang Advent. Di mana kita lihat bahwa di gereja itu kayak cuma sosial club, di mana kita cuma ketemu teman dan kita bilang kapan kita belajar di nominal, di mana hari Sabat habis makan-makan sudah gosip sampai tutup Sabat, sampai di Rembokan sini kita lihat habis itu main pingpong, badminton, sampai kita bilang anakku, kamu ke gereja luar biasa, kebaktian kamu jam 9 pagi sampai pulang jam 10 malam, luar biasa, karena udah habis itu main pingpong, bulu tangkis, kita bilang luar biasa. Hebat sekali ini gereja. Dan bayangkan Randy, tadinya kan pingpong itu di rumah meja pingpong. Akhirnya karena mereka udah malu datang di rumah, karena setiap mereka datang kita Bible study. Pendeta sama ketua sidang lagi main pingpong. Mereka sudah tersinggung, tapi enggak ngomong. Akhirnya meja pingpongnya dibawa ke gereja. Karena mereka udah malu datang ke rumah. Karena pendetanya menerangkan tuh Yeskiel 34, bulan tahunku, Melia Allen panggil tuh, doain mama, bawa ke rumah, jam 5 Randy dia udah datang. Dan dia terangkan tuh Yeskiel 34. Salah, kita udah belajar. Bukan begitu artinya Pak Pendeta. Stop. Kita juga ada renungan pagi Pak Pendeta, jadi cepat-cepat aja, kita udah mau mulai. Sampai sekarang Randy kalau dia datang doain mereka kada sakit, dia cuma unjuk tangan. Dengar kita belajar kan, ya dia cuma tunjukkan jempol, udah no comment. Ya, istrinya juga yang udah meninggal karena kanker. Aduh, luar biasa Randy. Jadi kita lihat pengalaman bagaimana kita hanya mengaku orang Advent. Aduh, sangat-sangat aduh, nggak ada arti. Jadi memang kita kita terlambat yang masuk Randy, karena udah kata-kata memang itu kuis cuma 2, tapi cuma 1 yang mau dijawab, tapi aduh luar biasa. Memang benar-benar kita di tempat itu, saya bilang Rudy, Reni, kita semangat. Karena kita di tempat dalam segala perkara, on time masuk, dan soal-soal sekecil-kecilnya kita dilatih oleh Randy, walaupun kita babak belur, diribuk, dihancurkan, kita punya hati ini, kita ditegur mulai dari pagi sampai malam, tetapi kok kita tetap sukacita di sini, karena kita rasakan memang harus kita diremukan ini daging ini, kalau tidak Randy, kita tidak akan selamat. Aduh, terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Iya. Amin. Ya, bukan main, betul. Anyway, banyak mau tambahan komentar itu, tapi kita lewatin dulu. Waduh, mantap. Oke, ini gimana nih, Kak? Tante Marja. Nah, tadi ini yang tentang crumbling itu, Om. Crumbling itu kan kalau dari bahasa crumbling, dia crumbnya kan dari bawah kan, artinya nggak akan pernah bisa stand, karena pasti jatuh. Kan crumbling itu awal kejatuhan kan, Om? Iya, enggak. Jadi crumbling itu, untuk menggunakan kata crumbling itu kayak gedung yang mulai kayak di earthquake, itu penggunaan kata crumbling ya. Jadi crumbling itu jatuh sebagaimana gedung itu hancur menjadi keping-keping dan jatuh, kan? Artinya nggak ada boleh katakan orang yang nggak ada tulangnya gitu. Kalau nggak ada tulang bagaimana mau berdiri kan? Atau ada orang yang nggak ada tulang belakang gitu, dalam segala hal takut gitu, itu dia kan. Crumble ya. Kalau dia bilang, dia kalau dapatnya crumble deh. Crumble artinya nggak ada tulang belakang.
Orang yang harus bilang yang benar, crumble. Waktu harus bilang yang benar, itu crumble. Kan? Itu dia kan. Mantap. Jadi yang dibutuhkan di akhir zaman ialah kebenaran dibilang oleh orang yang nggak takut bilang yang benar apapun yang terjadi kepada jiwanya. Itu nggak akan crumble. Bagaimana? Gitu. Itu dia. Okay. Kita harus belajar dari itu. Kita harus belajar dari Elia. Biar dia punya kehidupan terancam mati, dia tetap bilang yang benar karena dia sangat, untuk dia itu kehidupan itu hanya bermakna kalau bilang yang benar. Walaupun gara-gara itu dia mati. Elia, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, they never crumble. Walaupun pernah Elia lari. Sama dengan si Petrus tenggelam kan. But ini orang-orang yang lebih unggul firman Tuhan daripada nyawanya sekalipun. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang saya mau tekankan ialah orang yang mengaku Advent, mengaku berdiri, kalau mereka menolak present truth. Ada orang yang bukan Advent, tapi terima present truth. Mereka berdiri tanpa ada nama Adventnya. Kan? Nggak ada salahnya nama Advent. Tapi nama Advent itu hanya berarti kalau kamu berdiri. Okay? Jadi nama Advent itu artinya berdiri. Tapi nama itu bisa diambil orang yang nggak berdiri. Sehingga dia rasa dia berdiri karena namanya. Tapi kenyataannya enggak. Dan waktu di time of trouble, kelihatan bahwa dia hanya mengambil nama Advent. Kan? Itu dia punya kunci. Oke, kita lanjut lagi. Lalu dikatakan, saya melihat mereka crumble dan tangan Tuhan di antara mereka. Oke. Di antara siapa? Orang yang crumble. Di antara siapa? Orang yang reject present truth. Di antara siapa? Orang yang crumble karena tolak present truth, tapi pengakuannya Advent, ada tangan Tuhan in their midst. In their midst? Iya. Gitu? Di tengah-tengah berarti begini, Om. In the midst. Maksudnya ini apa? Apa ini? Apa maksudnya? Kan mereka crumbling dan di tangan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Yang kan mereka sedang crumbling, berarti benar-benar lagi kayak ngancurin gitu. No, Nika, ini bukan potong roti, no. Kayak diusir gitu, yang dibatasi gitu ya. Jangan ambil kesimpulan, belum dijelasin. Yang penting ada tangan Tuhan, oke? Oke. Tangan Tuhan berada di tengah-tengah orang yang crumbling karena tolak present truth, namun mereka mengaku Advent. Boleh? Jadi kira-kira harus ini yang kalian tanya. Tuhan punya tangan bikin apa di situ? Bukan kayak itu yang harus ditanya. Iya. Itu yang harus ditanyakan, betul? Okay. Jadi itu yang mau kalian tanyakan, walaupun sudah ditanyakan. Oke, Alin. Itu yang mau ditanyakan walaupun kayak gitu yang tadi diketanyakan. Ya, oke. Tangan Tuhan in their midst. Ya, Alin tuh kayak in their midst. Untuk apa? To divide and scatter them. Bagaimana? Bagaimana, guys? Bagaimana? Artinya Tuhan punya tangan sedang menggeser mereka dari dirinya. Apakah Tuhan yang scatter mereka? Apakah Tuhan yang shake mereka out? Bukan. Hah? Iya. Iya, Alin. Bukannya mereka yang scatter dirinya sendiri, Kak. No, Alin, dibilang tangan Tuhan di situ bikin apa dan Alin? Fokus. Tangan Tuhan sedang divide dengan scatter. Artinya orang yang di scatter tangan Tuhan. Wow. Wow. Jelas. Iya. Oke. Kemarin punya pelajaran. Iya. Nggak dikasih masuk di kuis. Kalau enggak,
Ya, tetap aja dapat pintu terbuka sih, berapapun pertanyaannya, betul? Kak, sorry Kak, Tapi tanya. kemarin kita belajar bahwa Tuhan punya tangan digunakan untuk menulis dengan jarinya yang mengusir setan, yang diusir roh Tuhan. Artinya roh Tuhan scatter mereka. Iya. Dan kalau Iya, bilang roh iya. Tuhan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan adalah roh kebenaran, present truth lah yang scatter mereka. Itu dia. Bagaimana? Iya, Wow. iya, iya. Bagaimana, guys? Iya. Betul. Jadi mereka tergeser dengan pekabaran yang mereka tolak. Untuk menolak present truth ialah untuk digeser yang saya tolak. Setelah catatan lengkap, bagaimana komentarnya? Yang terakhir Pak, yang terakhir Iya, itu aku pikir kurang jelas. tangan ini Kak, ternyata ini kebenaran. Iya ya, karena tangan itu bagian dari jari. Jari itu roh Tuhan. Alin, I hope so ya. Gimana cerita? Bukan satu pengetahuan yang baru diperoleh kan Alin itu. Iya Kak, tapi aku belum kayak ke situ kok. Tuhan Ngerti. Bentar. Yud, komentar lo Yud. Iya, Uncle. Jadi yang tadi kita pikir tuh ngeri banget adalah kan kayak kita belajar di Power of God unto Salvation kan, di mana firman Tuhan itu nggak pernah gagal. Sekali apa yang dia bilang itu pasti terjadi, never failed gitu kan. Artinya kalau udah tangan Tuhan yang scatter, nggak heran makanya dia punya Hebrew bilang impossible untuk mau masuk lagi, sama kayak itu sama kayak Tuhan udah tutup pintu Bahtera Nuh, mau digimanain nggak bakal bisa dibuka lagi. Nggak bisa. Tahu nggak? Nuh mau coba buka pintu lah. Iya. Iya. Mau dengar-dengar teriakan dia sangkin mencintai orangnya, dia pengen buka. Tapi nggak bisa. Tapi Tuhan bisa lihat kalau kamu buka, itu bukan born again lagi kalau bukan 8 jumlahnya. Iya ya. Akan kotor deh. Artinya nggak bisa dong saya bilang biar Bahtera busuk-busuk. Bukankah yang busuk di luar, Stan? Itu kena banget itu. Itu 8 itu reject. Masa orang yang born again 8 busuk-busuk, Stan? Nggak mungkin. Masa yang 8 busuk-busuk dengan binatang yang busuk-busuk? Yang di luar itu yang nggak boleh masuk karena mereka yang akan mencemarkan binatang-binatang yang nggak busuk. Bagaimana? Betul. Karena binatang juga beriman kan kita pelajari. Buktinya mereka masuk, yang lain nggak masuk. Bukan betul. Main. Sekali ya Pak. Ya, main. Oh, Ibu Kosan sudah mantap ya, sudah sehat. Iya Pak. Oke. Karena kasih Tuhan. Ya. Amin. Setiap nafas yang saya nikmati itu adalah Tuhan bilang, saya berikan itu karena saya masih mengharapkan kemuliaan dipantulkan. Setiap nafas yang saya nafasi itu Tuhan bilang, saya masih bekerja untuk kamu memantulkan karakter Bapamu. Setiap nafas. Oke? Untuk kita semua. Untuk kita semua. Amin Pak. Amin. Mantap. Oke. Kita lanjut ya. Jadi Tuhanlah yang sedang divide dengan scatter them. Kapan sedang di scatternya? Sekarang kapan?
sementara orang lain sedang di-gather. Oh, man. Dalam waktu Gimana? bersamaan kayak. Iya. Sementara umat Tuhan sedang di-gather dengan firman Tuhan, yang tolak otomatis di-scatter. Wow. Iya ya. Iya. Artinya, kalau Punya ada yang- orang bilang, aduh ini pekabaran mantap Sementara orang bilang mantap, dia bilang itu sesat Wow. Terjadi gather and gathering at the same time. Wow. Sekarang. Aduh. Dan scatter dengan gather ini, kalian bisa lihat nggak? Tambah lama, tambah kontras, teman-teman. Iya. Iya, Roknya benar. tambah kontras nggak sekarang? Iya. Oh, Wow. tambah mengerikan. Tambah mengerikan. Kontras banget. Orangnya Bisa ngerti kan? Iya, Bersama. iya. Nah, kita yang Scatter udah tinggal dengan di gather. country living, kita udah nggak bisa menghirup kekontrasannya lagi seperti dulu. Tapi kalau dengar-dengar cerita tentang di dalam sana, jauh lebih parah dari terakhir kali tinggalkan mereka. Jauh lebih parah. Aduh, betul. Iya. Cerita. Sangat. Iya. Ini besok atau minggu bahwa mereka ini Mengerikan ya, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Jadi dan scattering dengan gathering ini artinya ada pekabaran yang terakhir diberikan, yang kalau ditolak kamu di scatter, dan kalau diterima kamu di gather. Dan ini pekabaran terakhir. Dari mana saya tahu ini pekabaran terakhir? Karena pekabaran ini sedang mempersiapkan yang terima untuk berdiri di time of trouble. Artinya kita sudah mau masuk the time of trouble 12.1. Jadi kita kan lihat dari segi luar gimana terjadinya nubuatan digenapi, itu dari segi luarnya. Tapi dari segi dalamnya kita bisa lihat scattering gathering gimana orang-orang tambah gadal. Nah, kan ada cerita-cerita waktu dia di California. Pengen aja share sama kalian karena menarik juga. Dia pergi ke tempat rumah ada saudaranya, lalu ketemu orang-orang di situ. Dan orang-orang di situ ngomongin RT. Kayaknya nggak ada kerjaan. Saya sudah 8 tahun, jalan 9 tahun tinggalkan kota. Masih ngomongin juga rupanya. Kangen, kangen. Kangen ya? Iya. Kangen ya? Dan ngomonginnya, aduh sesat lah segala macam, banyak gundiknya dan semua itu, whatever, Wow, saya bilang, kalian nggak ada kerjaan lain selain ceritain saya? Man. Wow, sorry ya, saya nggak pikirkan kalian sebagaimana kalian pikirkan saya. Iya. Man. Walaupun mereka ngomongin ya, lalu ada yang datang, aduh sorry ya, saya kayaknya nggak benar tuh. Boleh nggak tolong belajar? Saya akan tolong untuk mereka ngerti. Malahan orang yang udah mau tenggelam lalu pengen tolong, bukan main, saya akan spend time untuk dia selamat. Karena ini Tuhan Yesus punya jiwa. Pusing amat orang mau fitnah, mau ngomong, nggak apa-apa, it's okay, mereka yang rugi. Tapi kalau mereka menyesal dan mau belajar, saya siap kapan saja saya mau tolong orang itu. Dengan catatan belum tutup pintu. Dari isi hati. Amin. Bukan main. Jadi ini pekabaran terakhir. Namanya apa? The last message of mercy. Ini the last message of mercy. Dan dikatakan agar, agar. Jadi Tuhan sedang memisahkan ya. Tuhan sedang divide dengan scatter. Di gathering time. Nah, ini gathering time, saya kasih warna yang lain lah supaya kita kontraskan gathering untuk berdiri kan. Agar permata-permata yang berharga di antara mereka, nah merekanya kita tahu warna apa kan? Di antara mereka, tapi ini precious jewels ini bukan mereka, tapi ada di antara mereka, ngerti? Iya. Ya. Jadi di antara mereka ada nggak yang
sanggup berdiri sebenarnya? Ada. Ada. Jadi Tuhan sedang bikin hal ini, dan di antara mereka yang dulu tertipu, itu sebabnya mereka di sana karena tertipu, bisa terbuka mata mereka untuk melihat kondisi mereka sebenarnya. Jadi Tuhan sedang sengaja scatter mereka, dan waktu scatter artinya apa? Artinya scatter, kata lain scatter ialah untuk mengungkapkan betapa busuknya mereka yang bukan main tidak cocok dengan pengakuan mereka, sehingga orang-orang yang jujur bilang, loh kok pengakuannya beda dengan kenyataan? Situ mereka bisa tinggalkan itu. Nah gimana guys? Ngerti nggak itu? Iya. Memang sengaja Iya, supaya yang bukan mereka bisa melihat bahwa Iya. mereka di tengah-tengah orang yang Di tengah-tengah pengakuan. mereka. Iya. Jadi mereka punya orang-orang yang tertipu ini, orang-orang yang bilang lagi nih, oh kita nggak usah tinggalkan dosa. Dan mereka tertipu, dan mereka di antara orang-orang ini pengakuan semua. Jadi, atau enggak ya, ada sesuatu gini. Ini lebih mantap nih contohnya, jauh lebih mantap. Orang bilang gini, oh kita harus disuntik. Kalau nggak disuntik kita nggak bisa kerja, dan kalau nggak bisa kerja kita nggak bisa menginjil. Kita kan harus menginjil. Soalnya General Conference punya presiden, Ted Wilson bilang, bagaimana mau menginjil ke Afrika? Kita nggak bisa masuk pelosok-pelosok, walaupun ada Zoom, tapi kita harus ke sana juga. Oleh sebab itu saya disuntik, karena kalau nggak kita nggak bisa jalankan pekabaran 3 malaikat, kata Presiden General Conference Corporation. Bagaimana anggotanya nggak mau disuntik juga dengan alasan yang sama, betul? Iya Pak. Iya. Bagaimana mau enggak? Dan sekarang itu scatter dengan divide ini, caranya ialah orang-orang yang gadal sekali tentang harus disuntik mulai tumbang serangan jantung, mulai sakit, dan mulai terima video bahwa, hey, ini tipuan. Wah, kenapa saya disuntik? Orang-orang yang benar-benar jujur bilang, waduh ini bohong, kasih tunjuk farmakia, kasih tunjuk ini setan terulang kembali di Taman Eden. Mereka bilang, waduh ini salah, ini dokter-dokter ini yang kita percaya dongeng, buktinya mulai berjatuhan, mulai mati semua. Scattering in the gathering time. Wah. Ya, harapan kita ini. Luar biasa. Orang-orang yang sudah dijab 3 kali, 4 kali, who knows 5 kali, mulai berjatuhan tiba-tiba. Ada orang yang sangat fit, saya baru dengar cerita, sangat fit, kita kenal banget, sangat fit. Saya biasa main bola kaki, football, basketball dengan dia, waduh bukan main. Sangat fit lah. Tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Of course, disuntik lah. Tiba-tiba jatuh. Nggak mati, tapi sekarang pakai kursi roda. Cacat ya. Dan nyesal banget. Gara-gara disuntik semua. Mulai. Nah, kita mau share sesuatu. Kita sebenarnya mau share lain kali, tapi ini. Saya lupa negara apa namanya. Saya lupa, nanti saya lihat. Ada 2 negara di dunia, salah satunya dia punya AG itu AG apa lagi namanya? Attorney General, okay? Attorney General, dia punya Attorney General AG. Dia dengan rakyat mau sue dia punya pemerintah, dia mau sue bawa ke pengadilan, dan dia mau sue Pfizer karena mereka sadari bahwa mereka sudah tertipu dengan banyak orang dibunuh. Jadi negara ini mau sue Pfizer dengan dia punya pemerintah, mau bawa ke pengadilan pemerintahnya yang mengizinkan rakyatnya dibunuh. Sudah mulai keluar satu persatu seperti itu. Sudah mulai keluar. Sudah mulai keluar, guys.
Dan mereka bilang kita udah tertipu. Negara-negara, ada beberapa kan. Pertama saya lupa, nanti saya kasih tunjuk ya satu kali Pak. Mereka musuh. Jadi mulai mereka bilang orang-orang yang menganjurkan dan dokter-dokter yang menganjurkan kita harus bawa ke pengadilan semua dan harus masuk penjara semua. Wow. Wih. Udah. Main itu. Bukan main. Bukan ribut lah nanti. Iya, kan? Bukan main. Jadi lalu Pfizer bilang gini. Well, kamu nggak boleh persalahkan kita. Pfizer, Moderna dengan AstraZeneca. Yang Amerika bilang gini, kita nggak bisa dipersalahkan. Kenapa kan mereka bilang? Yang suruh kita bikin dan nggak usah ada clinical trials, nggak usah ini, bikin saja, nggak usah cek apakah efektif atau enggak, walaupun dia bilang safe and effective. Yang suruh kita bikin dan ada suratnya, saya kasih tunjuk nanti, adalah Department of Defense United States of America. Wow. Yang suruh pharmaceutical company untuk bikin adalah pemerintah Amerika Serikat. Saya ada suratnya. Anggap. Iya. Benar-benar mereka bilang, dilindungi ya. kita punya pemerintah rupanya mau bunuh kita semua. Bukan cuma kita semua, seluruh dunia mau dibunuh oleh Department of Defense. Bayangkan. Iya. Dia punya fungsi berubah kan defense, bukan. Dan orang-orang sekarang, waduh, pas mereka bilang saya sudah disuntik. Firman Tuhan sudah jelas kok. Orang yang nggak percaya firman Tuhan, siapa suruh nggak mau belajar dan percaya firman Tuhan, kalau firman Tuhan sudah tahu bahwa ini adalah tipuan setan melalui Babylon. Sudah mulai kebuka lah sejauh gimana? Sudah mulai, maksudnya udah bukan main. Ini kita udah nggak mau terlalu jauh keluar ya. Jadi Kak, ini orang-orang itu yang musuh ini dan konsep ini bisa dikatakan mereka yang permata ini yang mau gitu Kak. Bisa saja, bisa enggak ya? Karena bisa enggak? Karena ini saya udah keluar konteks sebenarnya. Pokoknya orang sudah sadar bahwa waduh kita tertipu gitu. Tapi ini konsepnya. Konsepnya ialah ini permata bahwa kita ketipu. Jadi tentu saja ada orang yang dari sini khususnya dalam hal kerohaniannya yang bilang ini kita tipu. Itu caranya untuk kita lanjutkan. Itu caranya untuk mereka dipanggil keluar. Boleh? Artinya panggilan keluar itu nggak bisa terjadi kalau nggak ada yang kabarkan kabaran Babylon sudah jatuh, kasih tunjuk busuknya. Itu kan GC 606 bisa nggak kita diam-diam lalu harap semua terjadi kalau kita yang panggil keluar karena kita takut untuk dibunuh, kita nggak kabarkan. Apakah itu elit zaman? Enggak. No, orang lain tuh. Kalian bilang, oh Tuhan akan bangkitkan batu. Iya, kalau kalian diam-diam, dia gantikan kamu dengan batu, betul. Bagaimana? Iya. Jangan tahu, oh dia akan ganti batu, padahal kamulah diganti batunya karena kamu nggak bikin apa-apa. Kita punya kehidupan ini nggak ada maknanya selain melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa sekalipun mati itu namanya bermakna. Hai. Halo Randy. Ya, Mas Il. Kesaksian ini bukan apa. Kemanakan kita kan kepala sekolah SMA di Tondano. Terus Mak Sil bilang, Lil, ngana so vaksin? Iya Mak Sil, so 2 kali. Dia bilang, jaga tuh 2 kali itu dari. Terus so lihat contoh tuh sampai anak bersaudara. Waktu Pak mati, Komsil tanya, buang ngana so berapa kali vaksin? 1 kali. Dia bilang jangka 2 kali jangan mati. Tapi palanya bilang, oh Om buang, kalau ngana nak mau vaksin 2 kali, ngana so nak mau dapat duit 300.000 dengan beras 5 kilo. Terus kita bilang, aduh, kiapa kok ngana mau don suka ngana palak bilang begitu ngana mau suka. No kata so nak mau dapat itu bagaimana? Terus dia divaksin Randy hari Kamis. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu so mati, so meninggal. Kong
Kita bilang lagi, jangan berani mau vaksin kedua kali. Dari vaksin kedua kali itu ngana bujur-bujuran, ngana nendak mati. Mar kalau dong kasih itu vaksin yang keras, yang obatnya keras, ngana mau mati waktu itu. Oh iya. Dia pe bukti lagi, kita pe keponakan pe istri, suntik pertama Randy, tako-tako. Kedua, so lumpuh. Kedua suntik nenek sampai 2 bulan so meninggal. Dia pe anak dokter satunya. Itu tak bilang. Kita baku dapat orang-orang yang kita tumpangi, baik ojek, baik bendi, atau kita berjalan, tak bertemu dia orang-orang yang so vaksin, dia belum divaksin. Tak bilang jangan vaksin, dari vaksin itu pembunuhan total. Jadi kalau mau suka dengar Pak Sil, dengar no, ada likas yang tuh ibu di kampung bilang begini, Tante Sil, saya disuntik 2 kali. Kok katanya mau dapat beras dengan uang. Sampai sekarang saya sakit-sakit nggak dapat berasnya dengan duitnya. Itu omong kosong itu. Cuma mau kasih orang supaya disuntik. Padahal itu mau kasih mati semua. Kita nggak takut. Semua orang kalau kita lihat baik saudara, baik tidak saudara, kita bilang jangan vaksin. Kalau vaksin ini akan mati. Itu no, Lura juga punya ibu orang tua bilang begini, Sil, ngana so vaksin? Kita bilang memangnya kita anjing, memangnya kita ayam mau divaksin, ada sehat-sehat mau vaksin. Kok apa dulu sampai mama bilang begini, oh kita ini mau vaksin. Kasih saya tahu di kelurahan, kasih di Corong, mesti vaksin. Orang yang belum divaksin datang di balai kelurahan, mesti divaksin. Dia pe mama bilang begini, dia pe nama Ola. Sil jangan vaksin. Itu orang gemem buka advent. Dia bilang siapa nganan yang enggak vaksin. Tani mau, tapi anak lurah martani mau. Kon dia bilang mau vaksin, mau bikin mati. Yang kenapa Pak? Cuma sakit mah bapak di Malalayang. Sekarang so mati. Apa yang mau bilang begitu? Jadi itulah sampai kesaksian buka Advent, tapi banyak yang dia mau terima tuh vaksin. Advent koman piba vaksin di gereja. Aduh. Dia akhir Randy, kita pergi sekolah petapa kemanakan di sekolah SMA, dari dia kepala sekolah. Dia bilang, Mak Sil, besok mau ada pemeriksaan di gereja. Pemeriksaan apa sih? Kesehatan. Marta terus pikir, aduh mau vaksin ini. Masil tak semua taruh namanya. Dia telepon ke sekretaris di gereja. Rina, tulis akang Masil pe nama dari dia mau pergi di gereja, mau pergi periksa. Tanda pergi. Dia besok dia bilang, Masil siapa nak pergi di gereja? Mau mau vaksin tak mau pergi di gereja. Mau bikin mati itu Lil. Masil siapa bilang itu? Ngana kepala sekolah ngana bodok. Ngana rekenan. Loh, Maksil apa tuh Maksil petitel? SDL ndak kelar. Kong siapa mau pergi vaksin? Ngoni jatuh vaksin. Ngoni tahu kalau dia so pasang tuh 5G itu, ngoni kurang mau tinggi dia petut, ngoni akan rubuh mati semua. Itu no Randy. Kita baku dengan orang yang buka Advent, mau dia Islam, mau Kristen, kita bila akan tuh vaksin itu vaksin untuk pembunuhan. Itulah. Oh ya. Wah. Itu. Kemarin. Terima kasih Mas Hel. Jadi rupanya di sana kalau mau disuntik yang dijamin sudah dibilang one morsel of meat. Untuk one morsel of meat saya rela mati. Nah. Untuk beras berapa ribu nih? Berasnya masih ada, DP orang Sunya ndak ada, Lin. Itu dia. Aduh, kamu ini. Pak, tapi tuh di Indonesia tuh tidak ada perlawanan dari para dokter loh. Aduh. Itu yang lucu sih. Kalau di US kan masih ada ya. Di US kan masih ada kayak World Doctor Alliance, ada scientist dan ada dokter-dokter yang benar-benar berusaha bersuara gitu loh. Di Indonesia tuh hampir tidak ada, cuma ada sedikit, paling cuma yang saya tahu itu hanya nggak sampai 5. Dokter Louis. Fadila Supari dokter loh. Yang perempuan ada sudah Fadila Supari dokter.
Dokter Louis udah mati. Iya, makanya cuma satu udah gitu mati. Dia matinya kenapa? Matinya Ini aneh. sakit. Aneh, mendadak. Matinya masih dipertanyakan. Iya. Baru tahu ya. Kanker. Kalau disebutnya sih dia Iya, meninggalnya karena kanker. Katanya sudah lama, memang sudah lama kanker. Yang di Indonesia tuh yang masih keras bersuara tuh namanya Dokter Tifa. Tirta, iya. Tifa. Oh iya. Bukan Tirta. Enggak, Tirta Tirta mah pendukung Tirta mempertahankan vaksin. Tifa siapa gitu, Muslim tapi dia. Iya. Kalau apa namanya, yang bukan dokter itu Komjen Iya, Pangrekul. Komjen itu. Nah, Nah, itu dia. tuh. Itu dia. Jelas-jelas itu. Iya. Itu berani banget sih. Dia sampai mau rela diturunkan pangkatnya kan. Iya. Catur. Pongrekun ya. Pongrekun. Iya, Pongrekun. Tapi Jenderal tuh itu. yang heran itu dokter atau saintis itu tuh hampir tidak ada loh. Parah banget Indonesia itu bener-bener kayak dokternya tuh kayak aku sampai enggak habis pikir. Saya tuh kan punya temen dokter banyak ya. Aku sampai mikir ya, kalian tuh dicekoi dengan teori apa sih gitu loh. Sampai terkadang tuh beradu jurnal misalnya gitu loh. Kan gini, kayak misalnya yang di Amerika ya, Amerika dan Eropa ada World Alliance dokter yang mereka tuh bener-bener melakukan penelitian secara evidence based dan itu udah terbukti gitu. Mereka masih bisa bantah loh. Masih bisa bantah gitu. Ya mungkin karena mereka udah divaksin juga ya. Jadi pikirannya juga udah gimana ya? Nggak bisa clear lah. Aku juga nggak ngerti juga ya itu. Memang makanya saya merasa meskipun saya udah vaksin 2 kali, aku selalu bilang sama Nike, itu bener-bener grace of Lord. Itu bener-bener grace Tuhan. Aku tuh masih bisa paham, masih bisa nafas, meskipun aku bilang bahwa secara imunitas itu aku rasakan sekali karena saya sebelum vaksin pun saya memang sudah punya spektrum autoimun ya. Ketika udah mulai pulih dan saya vaksin, bodohnya saya tuh vaksin dalam keadaan sudah tahu loh nek vaksin itu tidak bagus. Tapi saya tuh memutuskan vaksin karena saya takut itulah salahnya ya. Takut berarti kan tidak percaya sama Tuhan ya. Iya. Ya, tapi ya ketika sudah tahu benar-benar harus minta maaf sama Tuhan, benar-benar minta ampun sama Tuhan sampai nangis-nangis pokoknya. Tidak mau, saya pun berhenti. Anak-anak semua berhenti vaksin. Apapun itu. Gitu. Betul. Jadi mengenai kita punya tubuh ya. Kita punya tubuh ya, saya bilang saya supaya lebih personal, tapi ini untuk kalian. Saya punya tubuh ini bukan milik saya. Nah, saya tahu kalian udah dengar ini, tapi saya nggak puas dengan kalian udah dengar. Saya mau kalian ngertinya bukan main. Saya punya tubuh, kalian punya tubuh, bukan kalian pemiliknya. Bukan. Kalian hidup karena ada yang pilih untuk kasih hidup, dan yang kasih hidup itu adalah pemilik dari penebusan dan penciptaan. Dia pemilik tubuh kamu. Artinya apa yang kamu kasih masuk ke dalam mulut itu, make sure tanya dulu kepada pemiliknya, apakah ini bagus nggak dikasih masuk dalam saya punya mulut. Apa yang mau disuntik, tanya dulu, apakah ini bagus untuk kasih suntik. Jangan bilang, ini kan saya punya tubuh, saya bisa bikin segala seenaknya. Ini bukan tubuh kamu. Emangnya kamu yang pilih untuk hidup? Kamu aja nggak tahu kenapa hidup. Oh, bapak saya kasih hidup. Ya, bapak kamu supaya kasih hidup. Dan seterusnya. Akhirnya mentok di Adam. Adam harusnya mati. Kenapa dia nggak mati? Karena ada yang sudah beli jiwa kamu dan diharapkan kamu jangan sembarangan kasih masuk seenaknya ke dalam tubuh kamu. Kamu harus bikin 8 laws of health. Kalau kamu mau jaga Ka'bah saya, kalau kamu mau jaga saya punya tubuh, Tuhan bilang, make sure udara segar, make sure exercise, make sure makanannya sehat, make sure istirahat, masukkan firman Tuhan, semua 8-nya harus masuk. Dan kalau enggak, itu kamu sedang merusak saya punya tubuh dan kamu saya akan binasakan. Jadi jangan pernah bilang, duh lagi malas Itu bukan pilihan kamu.
Yang milik tubuh kamu bilang kamu harus istirahat, kamu harus exercise. Itu kalau kamu mau hidup dalam tubuh yang saya punya, kamu harus exercise itu. Itu bukan pilihan kamu karena kamu malas. Kalau kamu malas, kamu tetap harus bikin karena kemalasan kamu itu tidak membatalkan kamu harus istirahat, harus makan sehat, udara segar, air segar, dan harus olahraga. Itu tuntutan saya untuk kamu hidup dalam saya punya tubuh. Itu bukan kamu punya perasaan yang tentukan apakah pengen atau enggak. Bagaimana? Jadi walaupun, oh malas. Malas. Kamu punya malas itu bukan yang mendikte saya punya tubuh di take care. Kayak yang kita bilang, kalau kamu pinjam mobil orang, lalu malas mau isi bensin, lalu masuk minyak tanah, apakah kira-kira akan lebih lama diizinkan naik mobil itu? Enggak. Artinya saya harus tahu, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan saya? Dan kalau saya nggak mau buat itu sama dengan pinjam mobil, lalu tabrak seenaknya. Seakan-akan sayalah pemiliknya. Bagaimana, Stan? Iya, harus ngerti itu. Betul. Itu dia. Jadi bukan saya, oh malas mau ini, malas mau bangun. Itu bukan pilihan kamu. Saya malas mau belajar. Yang pemilik bilang isi firman Tuhan. Bukan kamu punya malas yang mendikte mau isi atau enggak. Udah bagus dikasih pinjam tubuhnya, sekarang mau malas lagi, betul? Iya. Jadi gimana, Gary? Betul, Kak. Jadi kalau itu ya, Kak, kita mengerti betul-betul ini yang Kak bilang, enggak ada alasan untuk kayak enggak mau belajar. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Karena bukan saya punya perasaan yang mendikte, apa pemiliknya yang bilang yang mendikte, betul? Iya. Tapi seringkali kita bikin tubuh ini seakan-akan kita pemiliknya, benar nggak, Lin? Betul. Artinya kalau saya malas, oke, saya malas. Kamu malas itu bukan yang mendikte, pusing amat malas. Tetap mobilnya isi bensin, jangan isi minyak tanah. Walaupun kamu kalau nggak ada uang pun pinjam, jangan isi minyak tanah, benar nggak? Iya. Kalau makan pun tanya sama Tuhan, Tuhan apakah Tuhan mau makan ini? Baca, Roh Nubuat punya bacaan. Kamu akan sadar bahwa kamu kasih masuk yang Tuhan nggak izinkan, lalu kamu harap mau diselamatkan? Apakah ngerti itu? Iya. Anyway, kita harus kembali ke sini, oke? Kita harus kembali ke pelajaran ini. Itu, makanya kalau saya cuma bilang gini, San. Tahu nggak, ini tubuh milik Tuhan. Kalian bilang, saya udah 1000 kali dengar itu, nothing new. No, saya tahu. Nggak cukup untuk bilang itu. Saya harus gali supaya kalian ngerti apa maksudnya itu. Iya, bukan cuma di permukaan, betul Kak? Bukan. Karena kalau permukaan, kalian udah dengar itu kayak numpang lewat lah. I don't think so. Iya. Ngerti nggak apa artinya? Betul. Jadi kalau pagi-pagi kita sedang lari gitu, yang kita pikir gini, saya sedang bikin apa yang Tuhan inginkan. Dan saya nikmati lagi. Saya sedang bikin apa yang Tuhan inginkan. Dan karena saya bikin apa yang Tuhan inginkan, saya nggak perlu sakit. Saya nggak perlu macam-macam karena saya buat hal-hal yang pemiliknya tahu apa yang baik bagi saya. Sehingga saya nggak perlu sakit. Saya nggak perlu segala macam. Kalau saya bikin sesuai dengan yang pemilik yang paling tahu ini anjurkan apa yang terbaik bagi saya. Tapi kalau saya mulai sakit-sakitan, artinya saya harus bilang, artinya ini kehidupan saya tidak sesuai dengan si pemilik punya perintah untuk hidup sehat. Makanya saya harus tahu apa yang terbaik bagi tubuh ini, bikin. Dan kalau kamu bikin, Roh Nubuat bilang apa? Alkitab bilang apa? Kamu tidak akan mengalami penyakit orang Mesir. Ya. Makasih Pak. Claim itu. Claim that. Iya. Claim. Makasih. Claim itu supaya kita dikenal sebagai orang-orang yang sehat semuanya. Betul? Iya. Claim itu. Kalau Tuhan bilang udah pasti nggak, Stan? Aduh, yang ciptakan. Kalau kamu dengar, kamu lakukan semua itu, Stan, kamu bikin aja. Jadi waktu saya sedang olahraga di luar, sedang bikin apa, habis itu kembali bikin pelajaran,
sepengetahuan saya semua yang Tuhan buat saya mau lakukan, saya nggak perlu takut untuk sakit, untuk dapat serangan jantung atau apa. Saya nggak perlu takut itu. Saya nggak perlu takut. Karena saya percaya ada Tuhan. Dan kalau saya bikin apa perintahnya, kenapa mau takut? Tapi kalau orang-orang yang disuntik dan hidupnya nggak sehat, kira-kira takut nggak? Aduh, orang-orang ini, mereka kalau ini, nanti kalau tiba-tiba saya jatuh di tengah jalan, aduh, tiba-tiba lagi drive mobil, tiba-tiba serangan jantung, takut nggak? Apalagi udah tahu bahwa suntikan ini menghasilkan ini setelah 5 kali. Iya. Takut. Artinya hidupnya penuh takut. Bayangkan naik mobil tiba-tiba pingsan langsung tabrak gimana? Banyak tuh videonya tuh. Aduh. Oh Kalau iya. banyak, kata banyak tuh sedikit sebenarnya. Banyaknya bukan banyak. Bukan. Apalagi pesawat, Om. Well, di mana saja ada orang lah. Mau di bulan, mau di laut, ada itu sebenarnya. Udah new normal sekarang untuk orang berjatuhan. Okay? New normal. Iya. Kenapa? Jadi kita perlu takut itu enggak? Kalau kita percaya Tuhan dan kita lakukan apa yang Dia instruksikan, kita perlu takut itu enggak? Enggak. Itu namanya percaya Tuhan. Kalau masih bilang percaya Tuhan dan takut, artinya enggak percaya Tuhan. Right? Anyway, kita mau kasih habis kutipan ini supaya kita bisa tutup ya. Jadi ada umat Tuhan, ada umat Tuhan, dan saya kasih umat Tuhan ini yang warna hijau lah, karena mereka sedang berada di dalam tempat yang dimana mereka tertipu, sehingga Tuhan punya pekabaran yang diberikan itu akan menunjukkan perbedaan mereka dengan yang mengaku, sehingga mereka bisa lihat kondisi mereka sebenarnya. Jadi waktu bilang, oh jangan takut, kamu udah selamat, tenang aja. No, tidak. Waktu mereka dapat pekabaran, mereka lihat, waduh kita hilang nih kalau begini. Dan kalau nggak ada pekabaran, mereka nggak pernah tahu mereka hilang. Jadi dengan ada pekabaran, mereka akan sadar, dan membuat sadar mereka ini yang membuat akhirnya mereka apa? Keluar. Akhirnya mereka keluar. Ini pekabarannya. Oke, tunggu sebentar. Ini cuma satu kutipan guys, bayangkan cuma satu kutipan kita guys. Om, ini jelas untuk mendukung keluar dari Babylon loh, Om, kutipan. Absolutely, yes, pasti. Dan ini kutipan keluar dari Babylon. Ini ya. Sekarang di saat kebenaran dipersembahkan kepada mereka oleh pekabar Tuhan. Tadinya saya mau taruh pekabar Tuhan warna yang berbeda hanya untuk membedakan saja. Pekabar Tuhan dan pekabaran ini adalah pekabaran Present Truth yang dipersembahkan kepada mereka, dan mereka adalah warna hijau kan? Oleh pekabar yang memiliki Present Truth. Ini dia. Karena mereka sudah lihat perbedaan pengakuan dengan kenyataan, mereka sekarang siap untuk dengar. Sebelumnya dengar nggak? Enggak. Tidak. Dan sekarang mereka bisa lihat bukan main indah dan harmonisnya pekabaran yang dulu kita bilang sesat. Bagaimana? Main nggak? Aduh. Main. Wih, indah sekali. Betul. Saya dulu olok-olok pekabaran ini, tapi saya nggak tahu kenapa saya olok-olok, cuma enak sekali daging saya waktu olok-olok itu, betul? Iya. Sekarang mereka, wow, indah sekali pekabaran ini. Wow, main. Mereka lihat itu, lalu mereka bilang apa? Dengan begitu, mereka siap mau tinggalkan orang-orang punya asosiasi dengan kesalahan-kesalahannya. Mereka siap untuk tinggalkan. Bagaimana? Mereka siap untuk tinggalkan orang-orang ini. Dan waktu mereka siap tinggalkan, mereka menerima, memeluk, merangkul kebenaran yang sangat indah dan berdiri di mana sekarang mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka percaya. Artinya untuk berdiri apa? Saya bisa tahu kenapa saya percaya ini. Saya bisa tahu kenapa saya keluar. Saya bukan cuma ikut rame.
Saya di sini karena saya tahu ini benar dan itu salah. Dan kalau kamu ada waktu, saya kasih Bible study pendek. Kenapa saya percaya apa yang saya percaya. Sementara dulu, fanatik mereka. Sesat mereka. Sekarang yang dibilang sesat, mereka lah di situ. Karena mereka lihat kebenaran. Apakah sekarang posisinya sedang terjadi ini? Iya. Betul. Kuncinya apa? Kuncinya kabarkan aja. Kabarkan aja. Kasih videonya aja. Kemana saja. Kasih aja. Lalu nanti Tuhan yang tonton. Dan orang-orang dulu kan takut. Kamu belajar-belajar dengan si RT ya? Kamu dengar-dengar videonya. Kamu ikut-ikut ya? Ikut Bible study-nya ya? Sekarang siapa mau tahu kalau di dalam kamar sendiri nonton YouTube? Siapa mau tahu? Amin. Betul. Kamu nonton RT di YouTube. Bukan urusan kamu. Kalau kamu yang kasih makan saya, bolehlah saya lapor. Betul? Iya. Jadi tugasnya apa? Kasih aja. Tolak atau enggak itu bukan urusan saya. Betul? Kasih. Karena sedikit lagi, nggak ada lagi. Sedikit lagi, nggak ada lagi. Walaupun kalian hanya dengar, paling kurang kalian bisa bagikan. Siapa tahu ada satu jiwa yang akan berterima kasih di pintu gerbang karena kamu bagikan video ini. Bagaimana? Betul Rugi itu, nggak? Ren. Satu jiwa rugi? Oh no. Karena nggak bisa masuk surga, mahkotanya nggak ada bintang. Bintang. Harus paling kurang ada 1 bintang. Amin. Baru masuk pintu gerbang surga. Adakah bintang-bintang di mahkotamu? Nanti kita lihat di surga. Itu lagu ya Mas Sil. Iya, lagu itu. 223. Adakah bintang-bintang di mahkotamu? 2023. Iya, 2023. Itu lagu tahu nggak? Itu lagu manis sekali. Itu lagu Adakah Bintang itu manis sekali, Sen. Aku Mau tahu kenapa pikirkan nggak? sekarang negeri yang indah. Negeri yang dibangunkan Isa. Yesus. Itu Manisnya lagu gimana? sangat manis karena lagu itu selalu dinyanyikan. Jadi lagu itu dinyanyikan lagi, lagu itu dinyanyikan lagi, lagu itu dinyanyikan lagi, saking manisnya. Apa hubungan dengan manis kayak dibilang kan? Iya. Itu dia. Saking lagunya diulang-ulang, bunyinya gini Gedi. Manisnya ini. Lagu-lagu. Lagu-lagu. Oke, Sene. Aduh. Iya. Lagu manis, lagu-lagu lah. Alwin likes that, Alwin. Akan main ya. Oke guys, sampai ketemu nanti. Yang belum tembus, tolong kerjain dan nanti saya tambah 1-2 lagi lah supaya kalian masuk ya. Itu ujian akan jadi nanti kira-kira 3 pertanyaan. Nggak usah hitung yang 4 lah. Apakah pertanyaan kedua kalian sukar jawabannya? Biasanya. Aduh, Rindin ya. Kalian dalam ujiannya sudah dapat 50% korting. 1 udah pasti dapat teman-teman, betul? Nah, main sih. Oke, Stan. That's all for now, ya. Oh iya. Stan sama berdoa, Stan. Mbak Adel. Oke, mantap. Iya, Kak. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapak pada pagi hari ini. Bapak masih kasih kesempatan kami untuk belajar di mana kami boleh mengetahui kehidupan kami yang lalu tanpa fondasi yang berasal darimu, dan pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh belajar dan mendapati fondasi yang kuat di mana Bapak berikan kepada kami harus memegang prinsip-prinsip kebenaran kehidupan kami. Terima kasih Bapak, saat kami membuka mata, kami mendapat firman yang begitu indah untuk boleh kami renung
kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih untuk Uncle yang Tuhan kasih untuk kami untuk selalu mengingatkan kami di mana di saat kami melewati pagar selalu Uncle tegur sehingga kami pun boleh kembali berjalan dan mengikuti domba yang benar. Terima kasih Bapak, sebentar kami berpisah untuk sementara waktu. Kiranya Bapak boleh memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk berjumpa kembali di saat DBS. Jika Tuhan berkehendak, kami pasti akan bertemu di jam DBS nanti. Terima kasih Bapak untuk pagi ini yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan kuasa pemeliharaan saja Bapak. Kami hanya berdoa di dalam nama satu-satunya Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Thank you, Randy. Thank you, Kak. Pagi semua. Mbak Adel. Kasih Kak Randy. Sinya masih bobok. Oke. Saudara Lina. Terima kasih Pak Randy. Mantap, teman-teman.